Bi, aku akan mempersiapkan ajian rega gunung. Bertahanlah, Bibi! Paman, cepat bantu Bibi! Kurang ajar! Kurang ajar! Setelah berhasil dikalahkan oleh para punggawa Malwapati seperti Suliwa dan Batik Madrim, karena mereka berhasil mengetahui kelemahan tersembunyi dalam ilmu Sudawirat, pihak lawan tidak tinggal diam. Mereka sadar, selama kelemahannya diketahui, Sudawirat tak akan mampu menandingi kekuatan Malwapati yang kian solid. Maka, Sudawirat bersama para sekutunya mulai merancang cara baru untuk menghancurkan Prabu Angling Dharma hingga ke akar-akarnya, bukan sekadar menggoyahkan tahta, tapi memusnahkan pengaruh dan kekuatannya selamanya. Sementara itu, Senopati Darpayuda sedang terbaring lemah, terluka parah akibat serangan Gana Sudawirat yang telah melampaui batas kewajaran. Amarah dan ilmu hitam yang dikendalikannya telah membuatnya menjadi monster menakutkan bagi Malwapati. Bahkan para senopati pun bisa ia tumbangkan dengan brutal. Ketegangan pun merajalela, sebab para petinggi Malwapati kini harus mencari jalan untuk menumpas Sudawirat yang telah berubah menjadi simbol kegilaan dan kehancuran dengan ajian-ajian sesat yang ia kuasai. Di sisi lain, jauh di dalam hutan lebat yang lembab dan sunyi, Durgandini dan Gangsa Dewa tengah merencanakan strategi baru. Mereka memikirkan satu cara untuk menjatuhkan Suliwa dan yang lainnya. Dengan belajar langsung kepada tokoh legendaris bernama Abicaraka, seorang pertapa yang menyimpan dendam mendalam kepada Prabu Malwapati karena saudara seperguruannya dulu dibinasakan oleh sang Prabu. Durgandini yakin, dengan menguasai ilmu halimun, ilmu siluman yang mampu membutakan mata musuh dan menembus pertahanan apapun, mereka bisa menjadikan Sudawirat sebagai senjata pamungkas yang akan menggulingkan Angling Dharma dan seluruh punggawa setianya. Senyum licik Durgandini menandai dimulainya bencana besar yang akan datang. Paman Tabib, setelah selesai lamurkan di dadanya. Baik. Gusti Patih, bagaimana caranya membuyarkan pemusatan pikiran yang sangat diperlukan untuk menggunakan ajian rengga gunung? Itu kuncinya, Gusti Patih. Pertama-tama, saya pernah mencobanya dengan semut rangrang. Lalu dengan miang bambu tali atau serbuk rawi, Gusti Patih. Tapi itu tidak bisa digunakan secara terus-menerus.
Dan itu bukan penangkal yang dilakukan secara berulang-ulang, Liwa. Iya. Mungkin dengan bunyi-bunyian atau dengan ilmu candra Ditya Kembar, Gusti Patih. Apa itu? Candra Ditya Kembar. Hah? Seperti ilmu halimun yang Gusti Patih miliki. Oh, kamu memang cerdas, Liwa. Ya. Aku akan mencari cara menangkal miang bambu. Dan semut rangrang. Ya, aku semakin yakin. Sudawirat harus belajar kepada Resi Abicaraka. Itu yang tepat. Aku bisa mengantar dia ke gua buaya tidur. Abicaraka pasti dengan senang hati akan menerima Wirat sebagai muridnya. Karena dia pun mempunyai dendam kepada Angling Dharma. Kangsa, ada urusan apa dia dengan Angling Dharma? Saudara seperguruannya telah dibunuh oleh raja itu karena menimpakan pegebluk di Malwapati. Kutuk Rawe. Angling Dharma, mampus kau sekarang. Baik, Resi Abicaraka, kami akan datang. Masih sakit, Kakang? Saya sudah enakan, Tantri. Oh iya, Tantri. Saya ingat, guru mempunyai teman yang bisa membaca aksara Pali. Coba kamu ambil kitab pusaka itu. Kang, siapa nama sahabat guru Kakang itu? Kalau tidak salah, Wiku Upadita. Dia seorang biksu. Pasti bisa membaca tulisan Pali ini. Berarti kita mau ke sana, Kang? Iya. Saya sudah tidak sabar. Kaki saya sudah bisa diandalkan. Lihat, walau harus dengan bantuan tongkat. Asal tidak terlalu cepat. Ayo, Kang. Siapkan buntelan. Kita berangkat. Aku sudah menjauhi keduniaan. Sementara ingin itu, di sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk peperangan dan dendam, kita diperlihatkan sosok dua orang tua bijak yang sedang duduk berbicara di sebuah pendapa. Mereka membahas hal penting tentang dua putri angkat mereka. Setelah perbincangan awal yang serius, mereka memanggil kedua gadis itu untuk makan bersama. Di ruang makan, suasana menjadi lebih hangat, namun pertanyaan besar mulai mencuat dari kedua putri angkat tersebut. Mereka dengan rasa penasaran dan sedikit keraguan bertanya tentang jati diri ayah kandung mereka. Selama ini, mereka tidak tahu siapa sebenarnya ayah mereka, dan rasa haus akan kebenaran itu mendorong mereka untuk menuntut penjelasan. Salah satu sahabat dari orang tua tersebut akhirnya berkata bahwa ayah mereka adalah seorang pendekar hebat yang memiliki kemampuan luar biasa, namun nasib malang menimpa sang pendekar, membuat ia harus meninggalkan dunia ini secara tragis. Kedua gadis itu mulai menyuarakan niat untuk membalas dendam atas kematian ayah mereka, namun tiba-tiba, salah satu dari orang tua itu mengangkat tangan dan berkata tegas, "Hus, jangan sebut kata denang." Baginya, dendam hanya akan membawa kesengsaraan dan membawa seseorang jatuh ke jurang kenistaan. Dengan nada tenang namun penuh wibawa, ia melanjutkan, dendam tidak akan menyelesaikan masalah, sebaliknya akan membuka luka baru. Begitulah nasihat mendalam yang diberikan sang orang tua kepada dua putri angkatnya dan sahabatnya yang juga mulai terbawa emosi. Makanan sudah siap. Sebaiknya kita makan dulu, Korodanala, supaya pikiran kita bisa lebih jernih kembali. Ini cucu-cucuku, Chandrika Dewi dan Ken Amarila. Ken Amaranila, Eyang. Eyang salah terus. Oh ya, pamanmu belum tentu suka makan sayur kacang merah dan lalap-lalapan. Mestinya... Tidak usah diistimewakan, Kakang.
Saya biasa makan apa saja. Tapi Ken membuat pepes jamur, Eyang. Paman Krodanala pasti suka. Rasanya seperti daging. iya, seperti daging. Ayo. Sudah letih, Kakang? Kita hampir sampai, Tantri. Saya tidak pangling lagi dengan bukit miring itu. Bagaimana kalau kita istirahat dulu, Kakang? Tidak usah. Paman tadi cerita pemuda sakti itu bersama seorang gadis. Berapa kira-kira usianya? Sebaya kalian. Tapi ilmu kanuraganya sangat tinggi. Kenapa? Kami ingin menjajal ilmu yang didapat dari Eyang Wiku. Sebab selama ini ilmu kanuragan yang saya dapat dari Eyang belum pernah sekalipun kami gunakan. Betul, Paman. Kakang tidak memberi kesempatan mereka turun gunung. Saya lebih mengharapkan ketiga anak titipan ini cepat mendapat jodoh. Sebab pada akhirnya, suratan seorang wanita tetaplah menjadi ibu. Tempat berlabuh bagi suami dan anak-anaknya. Meskipun mereka pendekar atau keturunan pendekar. Kalau pelabuhan itu damai dan penuh cinta, maka keluarga itu pun akan menjadi damai dan tentram. Kakang tidak menginginkan mereka seperti Durgandini. Pendekar yang sakti dan disegani di seluruh jagat persilatan. Durgandini adalah contoh wanita yang menyalahi suratannya. Seharusnya dia bisa bahagia sebagai istri Pangeran Suryapati. Tapi dia lebih memilih kekerasan. Kalian pernah berpikir, kenapa Sang Pencipta menjadikan wanita serba lembut? Karena mereka digariskan untuk mengimbangi kekerasan yang dimiliki kaum lelaki. Kalau begitu Eyang menganggap kami makhluk lemah yang setiap saat harus dilindungi. Saya mampu melindungi diri sendiri, Eyang. Jangan salah paham, Ken. Lembut bukan berarti lemah. Tidak sedikit wanita yang jauh lebih tegar dari laki-laki. Meskipun badannya lebih lemah dari laki-laki. Kenapa bukan laki-laki yang melahirkan anak? Tentu ada kehendak dewata di sana. Tapi kita berusaha menolak kenyataan itu. Kakang tadi bilang bahwa ayah dua dewi ini seorang pendekar. Iya. Ayah mereka bernama Lubdaka, adik seperguruan Ganggadara. Oh, ternyata dewi-dewi cantik ini putri seorang pendekar besar. Ayah kalian tewas dengan cara licik oleh ilmu sihir Empu Abicaraka. Kenapa Eyang tidak pernah menceritakan hal itu? Iya, kenapa, Eyang? Eyang tidak mau membaluri hati kalian dengan dendam. Sepertinya ada suara orang di depan sana. Tak lama kemudian, muncul dua sosok muda yang tampak mencolok, Kalyana Tantri dan Aditya. Pertemuan mereka menjadi titik balik yang mengejutkan. Kalyana Tantri, yang memiliki karisma dan keberanian luar biasa, tanpa sadar menaruh hati kepada Aditya yang tampan dan bersahaja. Namun ketertarikan itu menjadi pemicu konflik ketika dua gadis lain yang menyukai Aditya juga hadir. Perdebatan pun terjadi, adu kata tajam pun tak terhindarkan. Emosi memuncak hingga pertarungan tidak bisa dihindari. Dentingan senjata saling beradu di udara malam yang mencekam. Namun sebelum semuanya terlambat, pertarungan itu dihentikan oleh sang orang tua yang bijak. Rupanya, Aditya dan Kalyana Tantri datang dengan maksud ingin bertemu sang empu tua yang dikenal ramah dan arif. Saat melihat wajah sang empu,
Aditya terkejut karena ia adalah sahabat dari ayahnya Ada yang urusan telah apa? lama hilang. Apa Wajah saya itu katakan membangkitkan kepada kenangan kalian masa kalau lalu tujuan yang penuh kami luka. adalah urusan pribadi dengan Paman Wiku. Kamu pasti yang bernama Sudawirat. Dan kamu pasti... Bukan. Nini berdua salah paham. Nama saya Aditya, dan ini... Saya calon istrinya. Nama saya Kalyana Tantri. Ikut aku. Aku kenal baik dengan Ganggadara. Tapi bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu ini muridnya? Sebentar. Di malam harinya, Aditya duduk bersila di bawah cahaya remang api unggun, menceritakan masa lalunya kepada sang empu dan orang-orang di sekitarnya. Ia mengaku sebagai murid dari Empu Ganggadara yang tinggal di Pulau Kura-Kura. Dalam kenangannya, ia masih mengingat jelas saat penyerangan ke padepokan tempatnya belajar oleh seorang misterius. Ternyata, sang empu pun memiliki cerita yang selama ini disimpan rapat. Ayah Aditya adalah sahabatnya sekaligus pendekar tangguh yang dibunuh secara kejam oleh seseorang bernama Abicaraka. Tak hanya ayahnya, ibunya pun turut menjadi korban. Tragedi itu membuat sang empu harus menyelamatkan 2 orang gadis kecil yang kini telah tumbuh dewasa dan hidup bersama Aditya. Ketika kebenaran terungkap bahwa kedua gadis itu adalah saudara kandung Aditya, suasana menjadi penuh haru. Mereka berpelukan erat, air mata jatuh bercampur dengan kebahagiaan karena mereka akhirnya bersatu kembali setelah terpisah sekian lama. Dalam kebersamaan itu, Aditya menyerahkan kitab pusaka negeri atas awan kepada sang empu karena ia sendiri tidak mampu membacanya. Sang empu pun menerima tugas itu, berniat melatih Aditya dan para pewaris sejati agar mereka mampu menumpas segala bentuk angkara murka yang melanda bumi. Sehingga ayahmu dan saya sendiri waktu itu sedang bertandang ke rumah ayahmu, ikut membantu melawan pendekar ilmu sihir itu. Tidakkah, Paman Guru? Tolong selamatkan anak-anak saya. Kamu? Paman, tolong tinggalkan saya. Nyirati! 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 Ayo. 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 Ayo ikut Eyang. Kita dalam bahaya. Saya mau ikut Biung. Ayo. Ikut Eyang. Ayo. Saya mau ikut Biung. Nitya, Bopo. istriku, istriku, istriku. Mana kedua adikmu, Nitya? Bawa Eyang Wiku. Biarkan biungmu di sini. Tidak mau, saya mau ikut Biung. Biar orang kampung yang akan mengurus penguburannya.
Tidak mau, saya mau ikut biung. Kita harus segera pergi, Aditya. Penjahat itu mau membunuh Bopo dan semua adikmu. Tidak mau. Ayo, ayo Aditya. Saya mau ikut biung. Ayo. Tidak mau. Saya mau ikut biung. Ayo Aditya. Tidak mau. Kedua anak itu, kubesarkan sampai sekarang. Jadi, dua gadis itu, saya dan Ken Amaranila, Eyang? Iya, benar. Dan anak laki-laki itu saya, Eyang. Betul. Bopo membawa saya ke pantai Laut Selatan. Kemudian naik perahu ke Pulau Kura-Kura. Sehari sesudah Bopo menitipkan saya kepada Guru Gangadara. Beliau meninggal. Bopo kita. Jadi, Kakang ini adalah kakak kandung kami. Benar. Kalian bertiga, putra Lubdaka yang gagah berani. Murid sahabatku Gangadara. Kakak. Adikku. Kakang, Ada apa? untung Kakang memang kakak kami. Kalau tidak, tadi Yunda Ken sudah naksir Kakang. Bohong Tantri. Nanti Kakang Aditya jadi gede rumangsang. Akhirnya tangan Dewata telah mempertemukan kita yang tercerai-berai. Saya pikir saatnya untuk membalas dendam kepada Empu Abicaraka harus sudah Kurodana, dimulai. jangan suka kobarkan dendam di hati anak muda. Mereka ibarat ranting kering yang mudah sekali terbakar. Aditya, mana kitab yang kamu bicarakan? Sebentar ini. Ini? Kitab Pusaka Negeri Atas Awan. Dari mana kamu dapatkan ini, Aditya? Seorang biksu memberikannya kepada Kalayana Tantri. Beliau tewas oleh perampok di atas kapal di Pulau Hantu. Umur kitab ini sudah ratusan tahun. Ada ajaran tentang Astawida, ajaran Buddha. 8 jalan mencapai moksa. Tapi ini Jenana Wisesa. Ilmu yang paling tinggi. Kelihatannya tentang kanuragan. Iya, tentang tenaga dalam. Dan jurus-jurus negeri atas awan. Eyang bisa mewujudkannya dalam bentuk gerakan. Aku tidak janji. Tapi di sini juga ada tuntunan gambarnya. Juga ada ilmu pengobatan. Wah, kitab ini benar-benar paripurna. Kita pelajari bersama-sama. Gusti Prabu, Gusti Dewi. Oh, ini pasti putra Gusti Prabu. Sudah besar sekali. Maaf, Gusti Dewi. Siapa namanya? Angling Kusuma. Angling Kusuma. Oh. Di istana Malwapati, Suliwa datang menghadap Sang Prabu Angling Dharma. Raja bijak itu telah memiliki seorang anak laki-laki yang dinamai Angling Kusuma. Dalam pembicaraan yang berlangsung serius, Suliwa menyampaikan keresahannya tentang masa lalu kelam yang kembali mengusik. Angling Dharma pun mengisahkan tentang Galuh Parwati dan Sang Empu Mahashura yang telah gugur secara tragis akibat ulah seorang wanita jahat bernama Durgandini.
Dengan ajian terkutuk yang disebut Rengkah Gunung, Durgandini mencabut nyawa mereka tanpa ampun. Kisah pilu itu membuat suasana menjadi penuh duka dan Guru kesadaran akan bahaya yang Ya, kembali mengancam. Saya sedih sekali kehilangan mereka. Betul, Liwa. Mereka adalah orang yang sangat kucintai. Busuk, masih jauh tempatnya, Kangsa. Kakiku hampir semper, masih belum juga sampai. Sabar, Nyai. Kutu ayam. Sebenarnya kamu tahu Di tempat apa lain, tidak? Durgandini, Sudawirat, dan Gangsa Dewa akhirnya mencapai goa tersembunyi tempat Abicaraka bersemedi. Di sanalah mereka menghadap tokoh legendaris yang dikenal kejam dan penuh dendam. Saat ditanya maksud kedatangan mereka, Gangsa Dewa menjelaskan bahwa mereka ingin menjadikan Sudawirat sebagai pendekar terkuat dengan ajian tertinggi. Awalnya Abicaraka menolak, namun ketika Gangsa Dewa menyebut nama Prabu Angling Dharma sebagai sasaran utama dendam mereka, wajah Abicaraka berubah. Kenangan lama akan saudaranya yang dibunuh oleh sang Prabu membuat hatinya luluh. Akhirnya, ia setuju untuk mengajarkan ilmu Halimun kepada Sudawirat, ilmu siluman yang sulit ditandingi. Abicaraka, di mana kamu? Aku Kangsa Dewa datang. Ayo, Nyai. Ayo, Wirat. Ada apa, Gangsa? Murid kami ingin belajar ilmu Halimun yang kamu miliki. Hah? Apa? Apa? Hah? Ilmu itu tidak bisa sembarangan kuberikan pada orang yang belum kukenal. Kalau untuk kamu sendiri, bisa. Tua bangka muka buruk. Jangan banyak mulut kau. Cepat ajari muridku, atau tubuhmu akan kucabik-cabik. Aku tidak suka dipaksa-paksa begitu, Gangsa Dewa. Siapa perempuan jelek itu? Kurang ajar. Hei, kutu kau. Berani sekali kau menghina Durgandini. Kurobek-robek mulutmu. Ayo, keluar kau. Oh, maaf, Nyai. Saya tidak tahu kalau Nyai ternyata Durgandini. Pendekar jempolan yang selalu saya kagumi. Iya, tapi cepat perlihatkan muka burukmu itu. Maaf, Nyai. Kurang ajar. Ada apa, Gangsa? Kami sedang mempersiapkan jago untuk menghancurkan musuh, Angling Dharma. Angling Dharma? Tapi Raja Malwapati itu dengan licik menggunakan Aji Halimun. Hanya dengan ilmu yang sama, dia bisa dibunuh. Angling Dharma? Iya. Dia yang membunuh adikku Tamoga. Siapapun yang memusuhi Raja Busuk itu adalah kawanku. Akan kuberikan semua ilmu sihir gua buaya tidur kepadamu. Terima kasih, Guru. Juga ilmu Halimunku. Wah,
Baik, Guru. Aditya, coba lakukan gerakan kanuragan sesuai dengan isi kitab ini. Baik, Guru. Batu karang pecah terkena Di palu. tempat latihan, Aditya berlatih dengan semangat tinggi. Ditemani sang empu dan kitab pusaka yang berhasil diterjemahkan, ia menguasai jurus demi jurus dengan cepat. Sang adik dan Kalyana Tantri menyaksikan dengan penuh kagum. Semangat Aditya membakar semangat mereka semua. Ia bukan lagi pemuda biasa, tapi calon pendekar penerus yang akan membawa harapan. Siapa yang tidak butuh udara? Semua yang bernyawa butuh udara. Bahkan api akan mati tanpa dia. Udara yang ramah mengalir sumilir menghapus gerah. Tapi jangan buat dia marah, karena angkara murkanya mampu menjadi bencana. Badai dan taufan mampu menghancurkan kekuatan apapun yang ada di bumi. Aku tidak bisa mengartikannya. Kelihatannya ini bukan sebuah jurus. Penulisnya sedang bicara tentang perilaku udara sebagai contoh kehidupan. Mungkin penciptanya menginginkan jurus-jurus ilmu kanuraganya memakai perilaku udara, perilaku angin. Barangkali karena penulisnya begitu akrab dengan kehidupan negeri atas awan yang sering diserang badai salju. Jadi... Saya kira kuncinya ada pada kelembutan dan kelenturan Eyang Wiku. Bagaimana jelasnya, Tantri? Angin tidak dapat ditusuk, juga tidak dapat dipukul. Karena dia selalu lentur, mengikuti tekanan apapun yang datang kepadanya. Ini Eyang. Tapi, maaf Eyang. Tapi angin mempunyai kekuatan untuk menggulung apapun. Kemudian mengangkat dan melemparkannya dengan dahsyat. Seperti kata kitab ini. Oh, iya. Dengan meminjam tenaga penyerangnya. Iya. Watak dari jurus-jurus yang saya lakukan selama ini memang begitu, Eyang. Saya merasa terkadang tubuh saya seperti terbang. Karena kuda-kudanya tidak menancap di bumi. Tapi saya tetap merasa kokoh. Coba kamu lakukan secara penuh, Ditya. Mulai dari pertama. Tidak perlu kalian mengumbar dendam. Sebab kalau dendam dilampiaskan, akan menimbulkan dendam yang lain. Sehingga persoalan tidak pernah bisa selesai. Kan Eyang sendiri yang bilang, kalau tindakan Abicaraka itu sewenang-wenang. Bopo, serta Biung, dan banyak lagi penduduk desa yang sudah menjadi korbannya. Apa salah kalau kami akan menghukum dia? Kalau tindakan kalian benar-benar hanya untuk menumpas kejahatan Abicaraka, mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau ada sedikit rasa dendam dalam melakukan tindakan itu, maka... Upadita, murid-muridmu itu kan bukan wiku sepertimu. Mereka masih manusia biasa, yang sangat wajar menuntut balas atas kematian Bopo dan Biungnya. Biarkan mereka menjadi manusia biasa. Chandrika. Kalau saya, Eyang, ingin menyelesaikan perseturuan saya dengan Sudawirat, dia jauh lebih berbahaya dari ancaman mara bahaya yang ada di muka bumi ini. Itu juga saya sangat setuju. Anak iblis itu memang bisa menjadi bara yang membakar tatanan dunia persilatan. Kakang? Kakang tidak mau bersama-sama kami menumpas tukang sihir yang telah membunuh kedua orang tua kita. Menurut saya, Sudawirat yang lebih dulu harus ditumpas. Dia masih muda dan sangat berbahaya. Sedangkan Abicaraka sudah tua, tidak terlalu berbahaya. Oh, Kakang cuma mau menuntut balas atas luka di kaki Kakang. Yang paling penting,
Sekarang bagaimana menghentikan keonaran yang dilakukan Sudawirat dengan ajian rengkah gunungnya? Ilmu yang sangat terlarang yang hanya dimiliki oleh Durgandini yang telah membunuh guru dari sahabat saya. Siapa guru itu? Empu Mahasura, Wiku. Hah? Mahasura? Mahaguru dari Sugalu itu tewas? Upadita, artinya akan semakin habis pendekar di tanah Jawa ini. Upadita, selayaknya kita tidak boleh membiarkan kejahatan terus merajalela. Sementara itu, di dalam goa tempat Abicaraka, Sudawirat juga menunjukkan perkembangan mencengangkan. Dalam waktu singkat, ia menguasai ilmu Halimun dengan luar biasa. Abicaraka sendiri bahkan terkejut dengan kecepatan belajar murid barunya. Durgandini bersorak dalam hati, merasa bahwa semua rencananya berjalan mulus. Kini Sudawirat telah menjadi bayangan maut, bersiap menebar petaka. Mereka tertawa di dalam goa yang sunyi, menyusun langkah untuk menutup riwayat Prabu Angling Dharma dan seluruh kerajaan Malwapati. Ayo, Cah Bagus. Kamu pasti bisa.